Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Mandasari, SMB MSM. Saya mengajar pada program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Spesialis saya atau konsentrasi saya ada pada manajemen pemasaran, yaitu mata kuliah digital bisnis. Mata kuliah digital bisnis ini merupakan mata kuliah wajib yang mana di dalamnya mata kuliah ini memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai ekonomi bisnis namun yang telah didigitalisasi. Termasuk di mana di dalamnya mahasiswa juga mempelajari mengenai perilaku konsumen, menganalisa kebutuhan konsumen, memanfaatkan teknologi digital interaktif seperti internet, podcast, sosial media, video platform, dan juga e-commerce. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah bisnis secara tepat dan juga mampu menggunakan teknologi informasi secara tepat. Pada mata kuliah digital bisnis ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar digital bisnis dan juga pengaruhnya terhadap fungsi manajemen dan organisasi. Selain itu, diharapkan juga mahasiswa dapat menganalisa bagaimana transformasi digital dalam berbagai aspek fungsi organisasi. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan strategi digital dalam operasional bisnis untuk meningkatkan efektivitas dalam manajemen berbasis digital. Selain itu, juga mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital dalam analisis data bisnis dan juga dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, diharapkan mahasiswa setelah mengampu mata kuliah ini dapat mengembangkan strategi digital yang inovatif berbasis data dan juga dapat memanfaatkan teknologi yang terkini. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan yang mana di dalamnya pada minggu ke-8 adalah evaluasi tengah semester dan di minggu terakhir yaitu minggu ke-16 merupakan evaluasi akhir semester. Adapun materi-materi yang akan dijelaskan sebelum evaluasi tengah semester atau ETS adalah pengantar bisnis digital, transformasi bisnis digital, digitalisasi dalam manajemen, teknologi yang dapat digunakan dalam pengelolaan bisnis, evaluasi strategi pemasaran digital, lalu juga ada workshop di dalamnya yaitu implementasi digital marketing strategi, lalu juga ada teknologi dalam pengambilan keputusan dan analisa data bisnis dengan alat digital. Sedangkan setelah ETS, adapun materi yang diberikan kepada mahasiswa meliputi e-business model dan inovasi digital, keamanan dan etika dalam e-business, lalu ada juga model bisnis dan cloud computing, implementasinya pada transformasi digital di UMKM, manajemen rantai pasok digital, lalu juga ada workshop kembali yaitu pengelolaan data bisnis digital, dan yang terakhir adalah review dan evaluasi proyek digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya yang merupakan adalah DAA. Yang pertama adalah delivery. Delivery yang dimaksud adalah bagaimana cara saya menyampaikan mata kuliah digital bisnis ini, yang mana mata kuliah ini akan disampaikan melalui tatap muka dan juga bisa menggunakan e-learning dari UPN Veteran Jatim itu sendiri. Adapun penyampaian materi akan berbasiskan dari beberapa referensi, yaitu diantaranya adalah e-commerce 2020, bisnis, teknologi, dan society, lalu ada marketing management, ada marketing 5.0, e-business dan e-commerce management, lalu juga yang terakhir menggunakan information technology for management on demand strategies. Selain itu, selama 16 kali pertemuan pada mata kuliah digital bisnis ini, mahasiswa akan diberikan 2 kali tugas project. Yang kedua adalah interaction.
di mana saya selalu berusaha untuk mahasiswa dapat berinteraksi di dalam kelas saya, dapat mengutarakan pendapatnya, bertanya jawab secara aktif, dan juga dapat berbagi pengetahuan terlebih yang mereka dapat setelah mereka melakukan proyek di lapangan. Selain itu, kami juga ada grup WhatsApp, jadi bisa memudahkan dari satu kelas untuk berdiskusi jika di luar jam kuliah. Selain itu, saya juga menerima konsultasi mengenai proyek mereka dalam bentuk logbook kegiatan mereka. Yang ketiga adalah asesmen, yaitu penilaian mahasiswa. Adapun penilaian dalam mata kuliah digital bisnis ini akan dibagi menjadi dua, yaitu 50% sebelum ETS dan 50% setelah ETS. 50% setiap bagiannya itu tadi juga akan dibagi lagi menjadi dua bagian, yang mana yaitu adalah project sebesar 30% dan 20%-nya lagi adalah nilai dari ETS ataupun EAS. Jadi 30% project, 20% nilai ETS, 30% lagi project lagi sebelum ETS, dan terakhir adalah nilai EAS. Pada mata kuliah digital bisnis ini, mahasiswa akan mendapatkan 2 kali proyek sebelum ETS dan sebelum EAS, yang mana masing-masing proyek tersebut bernilai 30%. Nah, proyek pertama, mahasiswa akan diminta untuk terjun langsung ke lapangan dan melakukan analisa terhadap strategi kesiapan digital atau transformasi digital pada bisnis ataupun UMKM yang ada di sekitar. Mereka akan menganalisa apakah bisnis tersebut atau UMKM tersebut sudah siap melakukan transformasi digital dan merancangkan strategi yang tepat untuk proses transformasi digital pada UMKM tersebut. Proyek yang kedua, mahasiswa akan diminta untuk membantu implementasi dari strategi transformasi digital yang mereka sudah buat di proyek pertama untuk diimplementasikan di proyek kedua ini. Mahasiswa diperbolehkan menggunakan simulasi ataupun prototipe digital pada proyek yang kedua ini. Saya akan memberikan cuplikan metode pengajaran saya mengenai mata kuliah digital bisnis dalam kelas. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah digital bisnis. Minggu lalu kita udah belajar mengenai mengkonversi ya dari bisnis yang awalnya konvensional atau non digital, kita ubah menjadi ke bentuk digital. Nah, minggu lalu kita udah belajar dari mengubahnya mulai menggunakan ERP, menggunakan CRM seperti itu. Hari ini kita sudah mulai memasuki untuk mengevaluasi strategi pemasaran digital. Nah, mungkin kalau misalkan sebelum ini kalian juga sudah pernah dapat mengenai manajemen pemasaran ataupun pemasaran jasa, perilaku konsumen. Nah, tapi tidak spesifik mengenai digitalnya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih jika kita fokus ke digital, karena saat ini hampir semua bisnis ya udah banyaknya merambah ke dunia digital. Oke. Apa sih relevansi strateginya, dari apa sih, mengapa sih kita perlu mendigitalisasikan usaha kita ke digital? Yang pertama adalah kita butuh ya, saat ini udah mulai semua pemasaran itu berbasis data. Kita melihat banyaknya konsumen itu sukanya dari mana, terus juga perubahan perilaku konsumen. Sekarang udah mulai banyak yang lebih suka jualannya itu atau belinya itu lewat online. Check out Shopee, ya kan? Yang terakhir juga bagaimana sih kita harus mengubah marketing tadi menjadi digital, yaitu adalah kita harus bisa melakukan keterhubungan ya, melakukan relevansi antara aktivitas digital dengan juga pasti melakukan pemasarannya berdasarkan digital juga. Sekarang
pasti semua orang, hampir semua ya, segala umur, bahkan kalau misalkan kita tahu, bahkan kadang anak SD pun sudah punya TikTok. Nah, kenapa itu juga yang menyebabkan kita udah perlu melakukan pemasaran itu tidak lagi konvensional tapi digital. Untuk melakukan evaluasi, apakah kita sudah menggunakan pemasaran digital yang tepat atau tidak? Kita ada 5 tahap di sini. Kita tentukan dulu tujuannya. Tujuan dari bisnis ini mau kemana? Apakah memang pure online? Apakah ingin menjadi suatu usaha atau suatu bisnis yang seperti apa? Apakah produknya ingin ditonjolkan ke kualitasnya atau ingin mengambil hype-nya aja misalkan. Terus kita memilih kanalnya SEO, SEM, dan media sosial. Ada yang bisa jawab SEO itu apa? Izin menjawab Ibu. Ya, Ca? Jawabannya Search Engine Optimization. Terima kasih. Oke, terima kasih. Benar ya, SEO itu adalah Search Engine Optimization. Nah, untuk apa sih SEO ini? Yaitu adalah untuk mengoptimalkan. Jadi bagaimana tadi website kita atau jualan kita, website kita tadi itu sudah bisa menjangkau seberapa banyak sih konsumen di dalamnya. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat apakah kata-kata atau yang kita pakai itu sudah benar. Misalkan, sebagai contoh jika ingin menjual sepatu, berarti kita perlu menggunakan hashtag yang tepat. Misalkan hashtagnya dari sepatu, lalu casual, ada juga misalkan sneakers. Nah, kita itu perlu mengetahui dari SEO apakah hashtag yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan target market kita. Target market kita adalah anak muda, misalkan. Tapi kita pakai hashtagnya sepatu kulit. Nah, itu kan agak kurang cocok ya. Atau misalkan kebalikannya. Kita jualnya sepatu kerja, tapi kita pakai hashtagnya malah sneakers. Jadi, tidak ada kecocokan antara target market dan website kita, isi dari website kita. Oke, selanjutnya adalah SEM. Ada yang tahu apa itu SEM? Oke, silakan Dava. Izin menjawab, Bu. Untuk kepanjangan dari SM itu Search Engine Marketing. Ya, terima kasih. Oke, benar ya. Berarti SEM itu adalah Search Engine Marketing. Sebelumnya kita menganalisa sendiri dari website kita itu tadi, bagaimana sih kata-kata yang kita pakai, hashtagnya, kontennya, apakah sudah sesuai dengan menggunakan SEO. Di SEM adalah media atau tools yang membantu kita untuk memasarkan produk kita. Biasanya salah satu SEM itu yang sering digunakan adalah Google Ads. Kalau kalian tahu, biasanya nih, kalau kalian kayak cari air mineral di Google, akan muncul beberapa pencarian teratas dengan ada label kecilnya di sebelah kiri atas sponsor. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan SEM. Oke. Lalu kerangka evaluasi yang ketiga, yaitu menentukan KPI-nya. Apa yang ingin kita cari, target apa yang kita cari dari penggunaan kanal itu tadi, antara SEO, SEM, atau media sosial. Lalu kita gunakanlah tools evaluasinya sehingga kita bisa mencapai di tahap terakhir, yaitu melakukan analisa dan perbaikan. Jika memang ternyata tools kita atau konten kita belum sesuai, maka kita akan melakukan perbaikan dari konten dan juga tagar misalkan atau hashtag. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi SEO atau Search Engine Optimization. Nah, apa sih SEO itu? Tadi ya, kita jadi mungkin kalau tadi lebih ke cuman singkatannya aja, tapi apa sih sebenarnya optimalisasi yang kita bicarakan ini? Nah, SEO ini adalah cara kita secara jangka panjang melakukan sebuah strategi untuk meningkatkan website kita.
kalian bisa salah satu media atau salah satu tools website yang bisa membantu dengan free itu adalah kalian bisa buka di semrush.com. Kalian masukkan website kalian, di situ akan muncul dashboard seperti ini ya teman-teman. Di sini kalian ada beberapa hasil analitik. Jadi ada authority score-nya berapa, organic traffic-nya berapa, itu bisa kalian lihat di situ. Di situ juga ada keyword-nya. Misalkan kayak seperti yang tadi saya contohkan, misalkan saya jual sepatu bata. Keyword apa yang kira-kira cocok? Kalau bata dia ada jual sepatu formal, sepatu kerja, sneaker. Nah itu berarti semua hashtag bisa digunakan. Tapi kalau misalkan saya jualnya Nike, apakah saya bisa menggunakan hashtag yang sama dengan sepatu bata? Nggak bisa ya. Nah, itu juga kita di sini dibantu untuk mengecek. Jadi ada 4 yang kita perlu cek kalau dari SEO, yaitu organic traffic-nya, bounce rate, keyword position, sama kita bisa melihat toolsnya dari GSC atau Ahrefs. Jadi ini kita bisa lihat ya dari dashboard ini ada organic traffic-nya, atau organic traffic ini kalian bisa lihat di sini itu ada dia 27 yang mana dia berkurang ya, ada minus 6,9% dari keseluruhan. Nah di sini contoh yang saya pakai adalah www.tuku.coffee. Kopi Tuku memiliki trafficnya adalah 27. Organic traffic adalah exposure yang didapatkan saat kita memunculkan suatu konten. Misalkan kontennya kita baru upload, kalau misalkan di sosial media mungkin kalian akan lebih gampang itu begitu kalian upload ada yang lihat, ada yang langsung nge-love, ya kan, ada yang langsung komen. Nah itu benar-benar itu adalah yang kita bisa sebut sebagai organic traffic. Jadi adalah benar-benar respon saat konten itu kita upload. Oke, tadi setelah kita lihat organic traffic juga, kita lihat juga ya, bisa kita cek dari keyword positionnya. Keyword position dari Kopi Tuku sendiri itu ada 178. Nah, itu lumayan tinggi untuk suatu toko kopi. Nah, berarti di yang mana Kopi Tuku sendiri sudah sangat baik memainkan misalkan hashtag atau semua pemilihan kata-kata yang dia pasang di website itu sudah disesuaikan dengan apa yang mereka jual. Misalkan kopi susu, kopi americano, seperti itu. Atau misalkan bisa bahkan pemilihan kata-kata untuk di setiap hidangannya atau setiap kopinya ya. Misalkan Torabika, seperti itu. Atau kopi ijen, nah itu akan muncul. Jadi misalkan sebenarnya kita butuhnya atau kita carinya nih, saya carinya kopi hitamnya nih, misalkan bubuk kopinya, kita search lah kopi Torabika misalkan, kopi Toraja atau kopi Torabika, Arabica. Nah waktu kita search, munculnya itu bisa adalah di tuku.coffee ini. Padahal kan kalau mereka sendiri jualannya lebih ke yang sudah diseduh ya. Nah tapi bisa muncul. Itu akhirnya juga yang membuat mereka bisa ter-up terus namanya. Untuk evaluasi SEO ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya yaitu evaluasi SEM. Selanjutnya kita bisa menggunakan bantuan Google Ads. Seperti yang tadi di awal sudah sempat saya singgung, Google Ads itu apa sih? Google Ads itu adalah kita membayar ya, kita minta bantuan ke Google untuk mempromosikan. Gimana cara mempromosikannya? Adalah dengan memunculkan nama produk kita di pencarian teratas. Seperti tadi waktu kita di SEO, misalkan saya bilang carinya padahal adalah biji kopi Toraja. Tapi website si Kopi Tuku itu muncul paling atas dengan kalau kalian hafal di kiri atasnya itu ada tulisan sangat kecil, tulisannya sponsored. Nah,
itu adalah mengindikasikan mereka menggunakan Google Ads. Banyak ya penggunaan Google Ads di berbagai produk. Seperti misalkan kalian muncul akhir-akhir ini tuh yang sering muncul itu adalah Aku Viva. Kayaknya kalian juga udah lihat juga ada poster, baliho, dia kayaknya lagi pemasaran besar-besaran. Begitu juga mereka tidak hanya melakukan pemasaran besar-besaran secara konvensional dengan baliho, poster di jalan, mereka juga memanfaatkan Google Ads. Ini contoh aja, ini contoh ada 4 hal yang di sini bisa dicek, yaitu adalah impression ya, ada klik, conversion, dan juga revenue. Jadi seberapa besar sih setelah penggunaan Google Ads tadi, ada berapa banyak klik yang masuk? Nah, biasanya penjualan dari si Google-nya sendiri juga itu ada bayaran per klik. Untuk SEM sendiri itu lebih cepat untuk perubahannya. Kalau kita begitu menggunakan SEM, dia akan instan ya. Kita bisa menaikkan brand awareness-nya itu secara instan. Sekarang seperti kayak Aku Viva, dia begitu muncul tapi kayaknya udah ada di mana-mana aja ya kan. Udah banyak orang yang tahu. Nah, seperti itu. Tapi begitu juga karena dia instan, maka biaya yang dikeluarkan lebih mahal daripada SEO. Nah, selanjutnya adalah evaluasi yang mungkin kalian sudah sama-sama lebih familiar ya daripada SEO dan SEM. Yaitu adalah evaluasi media sosial. Jadi kalau misalkan sosial media kalian ubah menjadi Instagram atau TikTok bisnis, kalian akan dapat atau menu yang kalian dapat itu akan berubah menjadi professional dashboard, ada pilihannya. Di situ kalian bisa lihat view-nya itu berapa, interaksinya itu berapa, apakah naik daripada minggu lalu. Kalian bahkan juga bisa ngelihat per bulan ataupun per tahun. Jadi nggak cuman kalau misalkan contohnya aja akun Instagram ya, kalau akun Instagram kita paling kelihatannya kan kalau punya personal cuman siapa yang nge-like, siapa aja. Nah, kalau di profesional kita bahkan tahu siapa yang mengunjungi profil kita. Sebanyak apa sih yang mengunjungi, tapi nggak bisa kita melihat siapa yang mengunjunginya. Kita cuman bisa melihatnya itu berapa banyak dan berapa persentasenya naik atau turun dari minggu lalu bahkan bulan lalu. Itu sangat membantu ya untuk usaha kita. Jadi kita tahu konten kita ini bulan ini menarik nggak misalkan. Pemilihan konten itu juga akan berpengaruh. Kalau apalagi ya akhir-akhir ini kemarin baru-baru ini aja contohnya adalah PlayStation tiba-tiba mengeluarkan hanya konten yaitu X Lisa Blackpink. Engagement rate-nya langsung tinggi. Padahal itu cuman untuk konten baru ya, belum produk baru. Tapi dari situlah akhirnya begitu konten tadi itu naik terus, muncul terus, maka akhirnya banyak yang membuka profilnya. Isinya di PlayStation ini jual apa aja sih? Apakah ada fitur baru? Oh ternyata enggak kok, masih PS masih sampai di PS5 misalkan. Oh mungkin ada game baru misalkan. Oh iya ternyata habis ini ada game yang baru, apa aja gamenya. Nah kalau misalkan kayak saya sendiri yang sebelumnya tidak penggemar PlayStation ya, maka saya nggak akan terlalu mengikuti dong gamenya itu yang terbaru apa. Tapi saya suka Blackpink misalkan. Oh ya begitu PlayStation itu tadi ngeluarin konten dengan X Lisa Blackpink, maka itu membuat saya ngecek dari si profilnya itu tadi. Oh di profilnya ada apa? Oh malah ada game GTA baru nih tahun depan. Masih tahun depan tapi kan akhirnya udah bikin aware nih dari brandnya. Oh bagus ya ternyata. Bahkan terus juga akhirnya ngecek-ngecek konten yang lain. Misalkan oh ternyata sticknya pun ada stick PS yang
dengan modal terbaru. Ini adalah contoh suatu perusahaan, misalkan dia punya 4 sosial media. Di sini ada Instagram, TikTok, Thread, dan juga Facebook. Seperti yang dilihat di sini, misalkan kita contohkan, kita bandingkan 2 aja deh. Instagram engagement-nya rendah, lebih tinggi TikTok, begitu juga dengan reach-nya lebih tinggi TikTok daripada Instagram. Kalau udah kelihatan seperti ini, kira-kira mana yang akan lebih mengundang atau memunculkan minat dari pembeli? Ya, silakan Safril. Izin menjawab Bu Virgin, dari tabel grafik yang ada di papan. Jadi untuk sosial media lebih banyak TikTok dari engagement rate dan juga reach yang ditampilkan di bagian grafik tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, yang lebih memunculkan adalah TikTok ya. Nah, meskipun bukan berarti kita kalau misalkan fokusnya di TikTok, maka terus misalkan yang terendah kalau kita lihat di sini adalah Thread, lalu kita tinggal. Nah, malah di situ yang merupakan tempat atau kita bisa memanfaatkan, oh Thread nih engagement-nya rendah, lalu reach-nya juga rendah. Bagaimana sih? Oh, berarti kontennya selama ini belum mencapai dari konsumen yang memang kita inginkan. Bisa seperti itu. Atau misalkan di Instagram juga engagement rate-nya masih rendah nih. Oh, kita mungkin kurang nih ngebales-balesin komen dari konsumen. Nah, seperti itu ya. Jadi meskipun kontennya udah bagus, terus jadi bikin reach-nya juga besar, bisa jadi juga engagement rate-nya itu rendah. Kenapa? Karena kita kurang memaintain hubungan dengan konsumen. Oke, selanjutnya ini ada perbandingan. Seperti yang tadi saya bilang, SEM itu jangka waktunya lebih instan daripada SEO. Jika SEO itu dia jangka waktunya lebih jangka panjang ya. Tapi juga kalau misalkan SEO itu gratis. Sedangkan untuk SEM itu berbayar, bahkan bayarnya per klik. Untuk media sosial itu campuran, karena itu tadi sesuai dengan gimana kita membandingkan antar dari sosial media, mau variabel apa yang kita tonjolkan, engagement rate-nya, atau mungkin reach-nya. Nah, yang mana yang akan kita pakai? Kita bisa menyesuaikannya dengan tujuannya. Seperti yang tadi saya bilang ya, yang pertama-tama kita harus tentukan dulu dari langkah evaluasinya adalah tujuannya. Mau awareness-nya, konversi langsung, atau mau engagement-nya. Baik, kita hari ini sudah mempelajari mengenai SEO, SEM, dan juga sosial media. Jika kalian ingin lebih mengetahui lagi, mengulik lagi apa yang saya sudah sampaikan hari ini, sudah saya sesuaikan dengan RPS, yaitu menggunakan marketing 5.0 ya. Kalian bisa cari bukunya, bisa juga beli bukunya atau juga di perpus. Kalian cari dan kulik sendiri. Selanjutnya untuk tugas kalian, silakan pilih UMKM di sekitar kalian, yang mana saya ingin kalian untuk melakukan analisa pada UMKM tersebut. Apakah SEO, SEM, dan media sosialnya sudah sesuai? Kalian lakukan analisa dari strategi digital tersebut, lalu usulkan. Apakah setelah kalian analisa tadi sudah sesuai atau tidak? Lalu jika tidak, kalian usulkan strategi yang lebih baik. Oke, bentuknya laporan visual, bisa slide, dan juga di dalamnya saya minta ada grafik KPI. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, cukup ya. Baik, kita ketemu lagi minggu depan masih mengenai strategi marketing. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.